Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, yaitu Bapak Joko Sigit dan teman-teman. Saya Aldawiyah yang bertugas menjadi moderator pada siang hari ini untuk kelompok saya, yaitu kelompok 5. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, di mana saya sendiri sebagai moderator, dan yang kedua ada Wulandari dengan NIM 190. Yang ketiga ada Caleta Ornella dengan NIM 165, Mesya Udi Halik dengan 181, dan Mas Iswandi dengan 250. Langsung saja langsung saja saya masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian tentang strategi in action. Strategi in action adalah proses dinamis untuk menerjemahkan rencana strategis menjadi hasil nyata melalui eksekusi yang efektif. Ini melibatkan serangkaian langkah yang disengaja untuk melaraskan sumber daya, melibatkan pemangku kepentingan, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya di sini ada tujuan jangka panjang. Yang pertama di situ tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai, dan kongruen antar unit organisasional. Yang kedua ada tujuan membantu para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Yang ketiga ada tujuan juga menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten oleh para manajer yang memiliki nilai dan sikap berbeda-beda. Yang keempat, tujuan menetapkan prioritas organisasional dan merangsang kerja serta pencapaian. Yang kelima, ada tujuan berperan sebagai standar yang dengannya individu, kelompok, departemen, divisi, dan seluruh organisasi dievaluasi. Tujuan menyediakan landasan untuk merancang pekerjaan dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dijalankan di suatu organisasi. Selanjutnya, yaitu tujuan keuangan mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, arus kas yang membaik, dan seterusnya. Yang terakhir di situ ada tujuan strategis mencangkup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan pesaing, waktu rancangan ke pasar yang lebih singkat dibandingkan pesaing, biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dibandingkan pesaing, cakupan geografis yang lebih luas dibandingkan pesaing. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Jadi, balance scorecard merupakan sebuah teknik evaluasi dan pengendali strategi. Dinamakan balance scorecard karena keyakinan mengenai kebutuhan perusahaan untuk menyeimbangkan ukuran-ukuran finansial yang seringkali secara eksklusif digunakan dalam evaluasi dan pengendalian strategi dengan berbagai ukuran non-finansial seperti kualitas, produk, dan layanan konsumen. Next. Selanjutnya ada aspek balance scorecard, yaitu ada keuangan pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Next. Next. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi. Yang pertama itu ada integrasi ke depan, yang kedua ada integrasi ke belakang, yang ketiga ada integrasi horizontal, yang keempat ada penetrasi dasar, yang kelima ada pengembangan dasar. Next. Selanjutnya yang keenam yaitu ada pengembangan produk, yang ketujuh ada diversifikasi yang terkait, yang kedelapan diversifikasi yang tidak terkait, yang kesembilan yaitu penciutan, yang kesepuluh divestasi, yang 11 likuiditas. Next.
Selanjutnya yaitu masuk ke strategi-strategi dalam integrasi. Yang pertama yaitu ada integrasi ke depan atau forward integration, yaitu berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau retail. Selanjutnya yang kedua yaitu ada integrasi ke belakang atau backward integration, yaitu sebuah strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada integrasi horizontal atau horizontal integration, yaitu mengacu pada strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atau pesaing perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada penetrasi dasar atau market penetration, yaitu adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan dasar atau market development, yaitu meliputi pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografi yang baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengembangan produk atau product development, yaitu sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. Next. Selanjutnya yaitu strategi diversifikasi, yaitu terdapat 3 jenis umum strategi diversifikasi atau diversification strategi terkait dan tidak terkait. Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Bisnis dikatakan tak terkait ketika rantai nilai bisnis sangat tidak mirip sehingga tidak ada hubungan lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu diversifikasi terkait. Di pedoman tentang kapan diversifikasi terkait dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama yaitu ketika organisasi berkompetisi di sebuah industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. Yang kedua yaitu ketika menambahkan produk yang baru namun terkait akan secara signifikan mendongkrak penjualan saat ini. Yang ketiga yaitu ketika produk yang baru namun terkait dapat ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing. Selanjutnya yaitu diversifikasi yang tidak terkait. Perusahaan yang menjalankan diversifikasi yang tidak terkait berbeda dengan terus-menerus mencari di berbagai industri yang berbeda perusahaan-perusahaan yang dapat diakuisisi dalam suatu kesepakatan dan memiliki potensial untuk menghasilkan pengembalian atas investasi yang tinggi. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, pedoman tentang kapan diversifikasi tak terkait dapat menjadi sebuah strategi yang efektif. Dan yang kedua, yaitu ketika organisasi bersaing di sebuah industri yang sangat kompetitif atau tidak mengalami pertumbuhan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu strategi defensif. Strategi defensif ada 3, yaitu yang pertama, penciutan atau retrenchment, yaitu terjadi manakala sebuah organisasi melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Yang kedua yaitu divestasi atau divestitur adalah menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi sering dipakai untuk mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi strategis lebih jauh. Dan yang ketiga yaitu likuidasi atau liquidation, yaitu menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara emosional. Selanjutnya yaitu 5 strategi generik Michael Porter. Menurut Michael Porter.
Yang pertama tipe 1 strategi kepemimpinan biaya atau biaya rendah. Tipe 2 strategi kepemimpinan biaya dikurangi nilai terbaik. Yang tipe 3 strategi diferensiasi. Yang keempat strategi fokus dikurangi biaya rendah. Dan tipe 5 strategi fokus dikurangi nilai terbaik. Selanjutnya yaitu strategi kepemimpinan biaya tipe 1 dan tipe 2. Untuk menjalankan strategi kepemimpinan biaya secara berhasil, sebuah perusahaan harus memastikan bahwa total biaya di seluruh rantai nilainya lebih rendah dari total biaya pesaing. Terdapat dua cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu yang pertama, menjalankan aktivitas-aktivitas rantai nilai secara lebih efektif daripada pesaing. Dan yang kedua, memperbarui keseluruhan rantai nilai perusahaan untuk mengeliminasi atau memangkas aktivitas-aktivitas yang menambah biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kepemimpinan biaya atau tipe 1 dan tipe 2. Untuk menjalankan strategi kepemimpinan biaya secara berhasil, sebuah perusahaan harus memastikan bahwa total biaya di seluruh rantai nilai lebih rendah dari total biaya pesaing. Terdapat dua cara untuk mencapai hal tersebut, yaitu pertama, menjalankan aktivitas-aktivitas rantai nilai secara lebih efektif daripada pesaing. Kedua, memperbarui keseluruhan rantai nilai perusahaan untuk mengeliminasi atau memaksa aktivitas-aktivitas yang menambah biaya. Dan di sini ada strategi kepemimpinan biaya tipe 1 atau tipe 2 akan sangat efektif dalam kondisi-kondisi berikut. Ketika pesaing harga antara penjual pesaing sangat ketat, ketika produk penjual pesaing pada pokoknya sama dan pemasukan tersedia dari sesama semua penjual, dan terakhir ketika ada beberapa cara untuk mencapai diferensiasi produk yang memiliki nilai bagi pembeli. Selanjutnya, strategi diferensiasi tipe 3. Strategi diferensiasi tipe 3 akan sangat efektif dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika kebutuhan dan penggunaan pembeli beragam. Kedua, ketika tidak banyak perusahaan pesaing yang mengikuti pendekatan diferensiasi serupa. Yang terakhir, ketika perubahan teknologi berlangsung cepat dan kompetisi terjadi di seputar fitur-fitur produk yang berubah dengan cepat. Selanjutnya ada strategi fokus atau tipe 4 dan tipe 5. Sebuah organisasi yang menggunakan strategi fokus mungkin berkonsentrasi pada kelompok konsumen, pada geografi, atau segmen lini produk tertentu untuk dapat dengan lebih baik melayani pasar yang lebih sempit. Strategi fokus biaya rendah atau tipe 4 bernilai terbaik. Sedangkan tipe 5 bisa sangat menarik dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, ketika industri memiliki banyak ceruk dan segmen yang berbeda dan dengan demikian memungkinkan pelaku strategi fokus memilih ceruk yang relatif menarik dan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Dan kedua, ketika tidak banyak pesaing berusaha berspesialisasi di segmen target yang sama. Selanjutnya ada sarana-sarana untuk mencapai strategi. Saham patungan atau kemitraan, biasa disebut joint venture, adalah strategi populer yang dijalankan manakala dua atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan atau berkongsian sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu.
Manajer terjadi manakala dua organisasi yang berukuran kurang lebih dari bersatu untuk membangun satu unit usaha atau akuisisi, biasa disebut dengan acquisition. Terjadi ketika sebuah organisasi yang besar mengakuisisi atau suatu perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan pelaku utama, yaitu yang pertama membangun citra dan reputasi perusahaan dengan pembeli. Yang kedua menghasilkan keunggulan biaya atas pesaing dalam hal teknologi baru, komponen baru, saluran distribusi baru, dan seterusnya. Yang ketiga menciptakan konsumen yang benar-benar loyal. Dan yang terakhir menyebabkan peniruan atau publikasi oleh pesaing sulit atau tidak dimungkinkan. Selanjutnya, pengalih kontrakan. Alih kontrak proses bisnis atau bisnis proses outsourcing BPO adalah bisnis baru yang berkembang dengan pesat yang melibatkan suatu perusahaan untuk mengambil alih operasi-operasi fungsional seperti sumber daya manusia, sistem informasi, pengkajian, akuntansi, layanan konsumen, dan bahkan pemasaran dari perusahaan lain. Selanjutnya, manajemen strategi organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah. Banyak organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan dan korporasi swasta dalam hal inovasi, motivasi, produktivitas, dan manajemen strategis. Dibandingkan dengan perusahaan berorientasi laba, organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah mungkin sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari luar, terutama untuk organisasi semacam ini. Manajemen strategis menyediakan sarana yang tepat untuk membangun serta menjustifikasi permintaan bantuan finansial yang dibutuhkan. Yang pertama ada lembaga pendidikan, yang kedua ada organisasi kesehatan, dan yang terakhir badan dan departemen pemerintah. Next. Selanjutnya ada manajemen strategis di perusahaan-perusahaan kecil. Proses manajemen strategi sama pentingnya bagi perusahaan kecil. Sejak perencanaannya, semua organisasi mempunyai strategi meskipun mungkin hanya terkait dengan operasi dari hari ke hari. Bahkan bila dijalankan secara informal atau sendirian oleh pemilik atau perusahaannya. Proses manajemen strategis dapat secara signifikan membantu pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan kecil. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen strategis merupakan hambatan yang serius bagi pemilik bisnis kecil. Selain itu, kurangnya modal yang memadai untuk mengeksploitasi peluang eksternal yang muncul maupun kerangka rujukan kognitif praktis adalah persoalan lain dalam penerapan konsep manajemen strategis di usaha kecil. Manajemen strategis di perusahaan kecil lebih informal daripada di perusahaan besar, tetapi perusahaan-perusahaan kecil yang menjalankan manajemen strategis memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya presentasi kami pada siang hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.